Puji Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Ya Bapa, ini kami Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Bapa, supaya kami layak di hadapan pada siang hari ini Tuhan. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami Tuhan sepanjang hidup ini. Biar menjadi penghalang kami untuk datang di hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Satu hal yang kurindu, kita rindu akan jamahan Tuhan pada siang hari ini. Kita mau duduk diam di hadirat Tuhan. Berdiam di dalam
hadir bersama-sama di tempat ini. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, kiranya hikmat dan berkat-Mu bersama kami. Berkatilah para seluruh pelayan di tempat ini Tuhan, baik itu pemain musik, BL, singer. Begitu juga Tuhan kami berdoa supaya Engkau memberikan kemampuan untuk terlebih kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kebesaran firman-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa kepada saudara kami yang masih di perjalanan Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu, kawallah mereka sampai di tempat ini sehingga tiba dengan sukacita, bisa bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, ibadah kami serahkan dalam perlindungan-Mu dari sekarang sampai selesai. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nas pembimbing kita pada siang hari ini, mari kita membaca bersama-sama yang terambil dari Efesus 5 ayat 20. Bila kita sudah sama-sama menemukannya, mari kita sama-sama membacakannya. 1, 2, ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Tuhan, ini kami Tuhan Yesus. Kami hidup di dunia ini Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kepandaian kami atau kecantikan kami Tuhan, tapi karena anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau hadir di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Tak ada satupun yang kami banggakan Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satupun dapat ku banggakan.
sembah Dia. Hanya Dia yang layak kita sembah. Glory bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku puji Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Siang hari ini kami mau hadir di hadapan-Mu Yesus. Kami mau datang di hadirat-Mu Yesus untuk memuji dan menyembah-Mu. Ini hati kami Bapa. Ini tubuh kami Bapa. Kami ingin Kau selidiki hati dan batin kami Tuhan, supaya kami benar-benar di hadapan-Mu. Saat ini kami ingin datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Tilik kami Bapa, tilik kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku mau selalu bernyanyi untuk-Mu Yesus. Aku ingin selalu memuji-Mu dan memuji-Mu Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Amin. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku
satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Untuk saat ini, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada yang merasakan cinta kasih Tuhan pada siang hari ini? Amin. Kita masih mau memuji Tuhan, kita mau bersorak untuk Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Kau satu penuh kasih. 25. Betapa indahnya
kepala Harun yang menyambutkan kebahagiaan seperti bangun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersamalah kemenangan Tuhan agar betapa kami curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, oh betapa indahnya Mari kita menari. dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan, mengurapkan di kepala Harun yang mendampingkan kemenyan seperti tambut yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bersamalah diberitakan Tuhan agar betapa kami curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Panas? Lumayan. Haleluya. Saat ini saya buka ruang kesaksian buat Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan di sepanjang pekan ini, baik suka, duka, ataupun apapun yang kita rasakan di sepanjang minggu ini. Saya persilakan. Mau nyanyi? Dalam nyanyi Ya, boleh. lama-lama gemetar. Mau bawakan satu ujian, tapi kalau bisa dikasih Indonesia Apa? semua nggak apa ya kira-kira? Apa ya? Yang bagus deh apa? Tadi kalau udah bilang saya udah persiapkan. Oh, apakah kita sungguh-sungguh judulnya apa sih? Ya, ya pokoknya itu lah. Apakah engkau sungguh sungguh mengasihi Tuhan, katakan itu di hadapannya. Yang Maha Tahu
Tuhan, mengakulah kepada Tuhan. Kasihilah sepenuh hatimu. Dia yang Maha Tahu isi hatimu. Kalau kita cari kita bisa Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi dari dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Berlakulah kepada Tuhan. Kasihilah sepenuh hatimu. Kasihilah sepenuh hatimu. Sepenuh hatimu. Jangan setengah-tengah ya. Kasih Tuhan sepenuh hati. Amin. Haleluya. Sungguh lirik yang sangat membuat kita ya. Di hadapan manusia kita bisa berpura-pura, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan Maha tahu segalanya, apapun yang kita perbuat. Haleluya. Saat ini ruang kesaksian saya tutup dan kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kantong persembahan dipersanggalankan dan kita sama-sama menaikkan pujian seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku
kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk anak kita yang ada di hadapan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu bersama-sama dengan anak kami yang ada di depan. Tangan kami angkat ke hadapan untuk mendoakan anak kami, untuk menyerahkan dia di dalam tangan. Oh, kami mohon biarlah tuntunan, bimbingan dan pimpinan Tuhan menyertai perjalanan anak kami. Dia besar menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan dan berguna bagi orang. Oleh sebab itu Tuhan kami mohon, tuntun pimpin perjalanan hidup, jauhkan dia dari sakit penyakit dan mata. Biarlah anak ini sungguh-sungguh berguna bagi Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam perjalanan hidup. Juga kami mendoakan orang nenek dan kakek. Berikan kemampuan kepada mereka Tuhan untuk membesarkan dan mendidik anak ini di jalan Tuhan, agar benar-benar anak ini boleh dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan. Jalanan hidupnya Tuhan dari sekarang dan selamanya sampai selama-lamanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Lebih lanjut kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu hari ini yang Kau berikan kepada kami untuk belajar dan memahami akan firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Tuhan, kami mohon kepada biarlah urapan daripada Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami. Dan oleh karena pemahaman kami yang benar, kami boleh mengambil keputusan untuk taat dan tunduk kepada Tuhan hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, bila ada kuasa-kuasa lain yang mengganggu ibadah kami, terlebih mengganggu hati dan pikiran kami mohon Kau hancurkan kuasanya. Jangan sampai pemberitaan firman-Mu diambil oleh kuasa-kuasa sejarah, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus yang mengambil alih ibadah ini dari awal sampai selesai, sehingga ibadah kami hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan dulu Bapak. Sungguh hari ini ya saya sudah merasakan, karena apa? Puji-pujian yang kita bawakan hari ini memang kelihatannya mengalir dengan dengan harapan Tuhan kepada kita. Kalau kita betul-betul mencerna puji-pujian kata, dari awal pujian kita adalah judulnya apa? Suatu hal yang kurindu. Nah, aku rindu. Siapa yang pernah merasa rindu kepada siapa selama ini? Rindu kepada pasangannya, rindu pada, kalau anak-anak muda rindu pada pacarnya. Apakah itu kita rasakan selama hidup kita? Dan pertanyaannya sekarang, karena mungkin akan berkaitan dengan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Apakah rindu, rasa rindu itu ada pada kita kepada Tuhan saat ini?
Bapak Ibu, saya mau bertanya ya. Dan mohon dijawab dengan jujur. Tapi jangan takut ya. Nggak ada juga dendanya, nggak ada. Dijawab dengan jujur Bapak Ibu ya. Saya mau bertanya sebelah kiri saya. Bapak Ibu datang di tempat ini siang ini mau cari apa? Atau mau dapatkan apa? Jawab yang jujur. Itu pertanyaan saya. Datang di tempat ini siang ini mau cari apa? Atau mau dapat apa? Ya, apa? Di belakang ada mau cari apa? Mau dapatkan apa hari ini? Kenapa datang? Ya, menyenangkan hati. Ada yang lain? Anak muda? Mau ngapain datang hari ini, siang hari ini? Lebih baik tinggal di rumah, nonton atau main HP atau tidur. Mau cari apa? Mau dapatkan apa hari ini di tempat itu? Baik, sebelah kanan saya mau nanya Bapak Ibu ya, jujur ya. Datang hari ini di tempat ini mau cari apa Bapak Ibu? Mau dapatkan apa kira-kira? Belajar lebih mengenal Tuhan. Mau menyenangkan hati Tuhan. Belajar lebih mengenal Tuhan agar berjalan. Tapi puji-pujian kita menunjukkan bahwa aku rindu. Ya, tadi situ. Terus saya mau nanya, ada nggak rasa rindu kita mencari dan bertemu dengan Tuhan? Makanya saya bertanya, apakah rasa rindu dan rasa lapar itu bertemu dengan Tuhan? Atau ada yang dicari mau datang ke sini, ada dari pribadi kita yang lain, ada yang kita cari sebenarnya. Kalau mau cari kesembuhan atau cari berkat, ya yang jujur aja kita, apa cari apa gitu. Bukan tadi kita jawab dengan jujur. Jadi ya semua bagus jawabannya sih, dan sesuai dengan judul-judul pujian kita yang kita bawakan menunjukkan bahwa ada rasa rindu, ada rasa lapar atau haus berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan atau tidak kita menikmati hadirat Tuhan hari ini, percuma kita datang. Kalau hanya kita mencari harta Tuhan itu apa? Kesembuhan, berkat dan lain-lainnya, mujizat, itu mah hanya bonus bagi kita. Tapi yang paling utama sebenarnya kita mau cari, kita mau ingin ketemu, berjumpa dengan Dia melalui firman. Berjumpa dengan Dia melalui firman itu artinya kita bisa memahami baik pujian maupun ayat-ayat firman. Di situ kita bisa menikmati tadi. Oh ya, karena kasih-Mu saya bisa ada hari ini. Itu namanya menikmati hadirat. Karena kita menyadari bahwa karena pertolongan-Mu tuh saya ada sebagaimana saya. Maka saya ingin seperti tadi dijawab salah satu, ingin menyenangkan. Itulah hasilnya. Tetapi yang terutama adalah ada enggak rasa lapar dan haus untuk bertemu dengan Dia. Kalau tidak ada rasa
rasa rindu, rasa haus, rasa lapar bertemu dengan engkau. Saya kira sia-sia kita capek. Kita berusaha mencari hatinya, jangan cari berkat. Sering saya katakan, jangan cari berkat, tetapi cari tadi yang punya. Jangan cari mujizatnya, itu mah bonus. Cari yang punya, siapa mujizat, siapa yang punya berkat itu siapa. Itu yang kita cari, itulah yang kita senangkan hatinya hari ini. Dan kita ingin berjumpa. Akhir-akhir ini ya, khusus cewek-cewek ya, muda-muda, yang dia cari adalah, kalau cowok dia yang cari ganteng, punya duit atau punya harta. Tidak peduli dia apakah hatinya baik apa enggak. Yang penting dia ada duit. Kalau tidak ada duit, nggak mau. Dia tidak mau duit, apakah hatinya benar apa enggak. Yang dia punya ada, punya harta itu anaknya. Anak pejabat, pokoknya saya mau kejar. Bukan dia, walaupun dia nggak kenal, tetapi yang dia kenal adalah hartanya. Ada nggak hartanya? Kalau ada harta saya mau. Nggak tahu orang itu benar apa enggak. Itu akhir-akhir ini. Nggak tahu beriman itu orang apa enggak, bodoh amat. Yang penting ada duitnya, bisa saya hidup. Yang seharusnya bukan demikian. Kalau udah kita mau berkenal dengan seseorang, carilah dia, carilah isi hati. Banyak enggak. Jangan hartanya diburu. Itu harta itu hanya sementara. Jangan kita jual iman kita hanya gara-gara mengejar harta. Harta itu hanya sementara, hanya sementara. Masa iman kita jual hanya gara-gara harta dari seseorang. Betapa murahnya kita mengenalkan Tuhan kalau begitu yang kita lakukan dalam. Kita cari seseorang itu karena wah, punya harta, punya duit ya. Masa bodoh, pokoknya saya kejar. Yang seharusnya carilah isi hatinya, cari hatinya benar. Masa semurah itu kita jual iman kita daripada Tuhan Yesus hanya mengejar, wah ini berduitnya. Masa bodoh. Iman pun saya jual asal mendapatkan bintang 2. Kan ada itu orang. Siapa tahu orangnya? Dia dapat bintang 2. Tahu nggak? Siapa namanya? Melayani Tuhan. Siapa namanya? Yang cewek. Pemuji di gereja. Bella Safira. Dia jual Yesus untuk mendapatkan bintang 2. Tentara kan dia dapat. Bella Safira, tahu nggak? Rela menjual imannya hanya mengejar bintang 2. Ini makanya saya bertanya, kita mau cari apa? Cari harta daripada Tuhan. Mungkin kita pernah mendengar atau membaca Tuhan kita kan kaya, dan dia bilang di situ
Tuhan kita yang kaya menjadi miskin agar kita yang miskin itu menjadi kaya. Itulah yang kita kejar hari ini. Kita mau ke gereja, berikan itu sama saya Tuhan. Semua harta Tuhan yang dimiliki oleh Tuhan, berkatlah, kesembuhanlah, mujizatlah, keluar dari masalah lah, itu kasih saya semua Tuhan. Apakah itu yang kita cari? Kalau itu yang kita cari, mari kita sadari Bapak Ibu. Carilah Dia yang punya itu semua. Berkat, mujizat dan lain sebagainya. Hanya itu hanya bonus daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Makanya sering saya katakan, jangan cari berkat, jangan cari kesembuhan, tapi carilah yang punya berkat. Siapa Dia? Hanya satu, Tuhan Yesus. Nah, makanya hari ini juga saya mau ajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Mazmur 42. Mazmur 42 boleh ayat 1 sampai 5. Sesuai dengan, ada kaitannya dengan puji-pujian kita. Ada rasa rindu, ada rasa lapar, ada rasa haus untuk berjumpa dengan Tuhan. Makanya kita minta tolong kami Tuhan hari ini, agar kami dapat menikmati hadirat Tuhan. Bukan hadirat yang pengusik ya, bukan ya, itu beda. Dan kita baca bersama, ya saya baca sendiri dah. Jadi kita, Ibu Bapak memperhatikan apa yang Dia inginkan, apa isi daripada firman Tuhan ini. Mazmur 42 ayat 1 sampai 5. Judulnya adalah kerinduan kepada Allah. Itu makanya saya bertanya tadi, ngapain datang ke sini kita? Karena kerinduan kita berjumpa dengan Dia atau apa? Makanya saya bilang, mari kita jawab dengan jujur. Kita cari berkatnya. Tolong berkati saya Tuhan. Terus tolong selesaikan masalah saya Tuhan. Engkau sanggup semua. Seakan-akan kita atur Tuhan. Baik, saya bacakan akan firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian, pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Daud dalam Indonesia. Saya baca sekali lagi. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Dan di padang gurun, dia berputar-putar di padang gurun yang tandus nggak ada. Dan yang ada berjalan ke sana sini mengembalakan domba bapaknya. Domba bapaknya juga mungkin 3 ekor, 4 ekor aja. Tapi dia rindu seperti rusa yang mencari air di sepanjang padang gurun. Begitulah isi hati daripada Daud. Rindu air dari Tuhan. Saya rindu Tuhan. Dia merindu. Seperti rusa. Kalau rusa nggak dapat air, mati lagi. Begitu juga. Kalau kita tidak dapatkan air dari Dia, ya mati lagi. Bukan mati fisik ya, tetapi mati. Bukan fisik kita.
tidak ada rasa rindu bertemu dengan Tuhan, tidak ada rasa berjumpa, tidak haus akan seperti yang dirasakan oleh Daud. Ayat yang seterusnya Daud mengatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dia rindu untuk bertemu dengan Tuhan, rindu, haus, merasa lapar dia akan ketemu, berjumpa dengan Tuhan. Itu yang dia rindu. Nah, untuk kita hari ini, apakah ada kita rasa demikian? Rasa rindu, rasa haus berjumpa dengan Kau. Saya rindu Tuhan. Sudah haus sekali saya ini. Ingin minum air Tuhan, tapi tidak dapat. Minta tolong Tuhan siang hari ini. Aku ingin bertemu dengan Kau Tuhan. Dengan cara apa? Boleh kita tiru dalam Alkitab seperti apa Tuhan? Si orang pendek siapa namanya? Zakheus, ya betul. Zakheus, orang kaya juga. Dia mendengar ada Tuhan Yesus lewat di kampungnya. Dia buru-buru keluar, lari ke depan. Anaknya juga pendek, orang pendek. Dia nggak bisa melewati orang lain. Dia begitu mendengar, wah Tuhan Yesus lewat di sini. Dia lari naik. Itulah lihainya daripada sisi Zakheus, karena rindu dia kepingin ketemu dengan bagaimana caranya. Kalau sama-sama dengan orang banyak saya nggak bisa. Badan saya aja pendek, mau lewati orang banyak nggak bisa. Dia cari apa? Supaya ada menarik hati pikiran daripada Tuhan Yesus. Dan memang betul tertarik Tuhan Yesus. Zakheus turun. Dia berusaha bagaimana kalau hanya saya jalan biasa, saya nggak bisa tahu siapa itu Yesus, bagaimana bentuknya, besarnya Tuhan Yesus itu gimana. Tapi dia rindu supaya kerinduannya itu saya ingin ketemu dengan Yesus. Bagaimana caranya? Kalau hanya jalan biasa saya nggak bisa lihat, tertutup dengan orang banyak. Dia berusaha lari duluan dan naik ke pohon. Dan itu menarik perhatian Tuhan Yesus. Inilah usaha orang ini. Dia kepingin, dia rindu ketemu saya. Begitu juga hari ini. Kalau betul-betul ada kerinduan kita, merasa haus ketemu dengan Kau, Tuhan juga tahu. Tadi pujian kita tiada tersembunyi. Apa yang ada dalam hati kita dia tahu. Tiada tersembunyi. Nggak ada yang bisa kita sembunyikan. Kita merasa bahwa saya sudah melayani. Belum tentu. Jangan-jangan kita hanya melayani ya supaya kita dibilang dilihat orangnya. Belum. Bagus saya sudah bisa melayani. Boleh kalau saya cerita mengenai pelayanan, tahu nggak apa itu? Pernah dengar cerita Bait Suci Allah? Ya. Bait Suci Allah itu ada tiga tempat, 3 tahap ya. Yang dari depan tempat orang banyak yang beribadah. Di tengah adalah para imam-imam, ahli Taurat. Dan di belakang adalah khusus untuk tempat pusat. Nah, orang depan itu sama dengan kita beribadah dengan bebas. Dan kalau beribadah orang dulu di sana orang Israel, mereka beribadah itu tidak boleh ke tengah, itu tempat imam-imam. Apalagi di ruang kudus, hanya satu yang boleh datang ke sini. Imam besar, imam-imam itu ahli Taurat,
Dan dipilih di antara itu hanya satu yang tidak berdosa dan tidak bercacat hatinya. Dan untuk masuk ke ruang kudus dibutuhkan paling cepat 40 hari. Dipilih dari salah satu imam besar yang paling suci, tidak berdosa. Dan orang yang dipilih itu, kalau ada satu pun dosanya masuk ke ruang kudus, matilah dia di situ, kering. Maka dibutuhkan paling cepat 40 hari, harus sudah masih ada enggak Tuhan. Dia berdoa terus, yang diutus. Dia berdoa, apalagi Tuhan, ada enggak kira-kira kesalahan saya, bicara saya, omongan saya. Maka dibutuhkan paling cepat 40 hari baru boleh masuk ke ruang kudus. Kalau masih ada satu aja dosa, dia mati. Memang itu yang berlaku. Orang awam seperti kita beribadah pun tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Mereka beribadah, bawa kambing domba dipersembahkan, dibawa ke ruang tengah, para imam menerima. Tahu nggak curangnya para imam? Tahu nggak cerita bahwa Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus marah-marah di situ, para imam itu nukar persembahan dari umat jemaat yang di depan, dibawa domba, kambing, bawa duit. Itulah cara beribadah waktu dulu. Jemaat bawa persembahan, diterima sama para imam itu di tengah. Para imam itu, para pelayan itu. Nah, para imam ini pinter. Oh, ini kambingmu atau dombamu jelek. Karena yang dulu itu kalau yang dipersembahkan yang betul-betul bagus. Walaupun bagus, dia bilang nggak bisa. Ada tukar dengan domba kami aja, nggak bisa dipersembahkan punya bapak ini. Itu di situ main para pelayan, para imam-imam. Tukar dengan domba kami baru bisa, nggak bisa dipersembahkan. Ya daripada nggak dipersembahkan, ya tukar tambah duit. Begitu seterusnya, ada lagi orang satu. Ya itu nggak bagus, tukar dengan domba kami aja, tambah duit. Padahal yang di itu adalah domba persembahan orang yang pertama tadi. Dibilang tukar dengan kambing kami atau domba kami itu yang boleh dipersembahkan. Punya kamu mah nggak bisa, nggak diterima oleh Tuhan. Ya takut cuma dia, ya tambah duit. Di situ marah Tuhan. Engkau mempergunakan rumah Bapak mencari makan. Di situ dia balikan meja makan. Di situ para imam itu tadi mengambil kesempatan. Padahal kambing domba orang jemaat dibawa dibilang jelek. Nanti disimpan itu. Ada jemaat lain bawa persembahan, ya nggak bisa, tukar dengan domba kami, tambah duit. Kalau nggak bisa diterima. Dibohongi semua. Makanya Tuhan Yesus dia bilang, kenapa mempergunakan rumah Bapa mencari duit. Makanya kita sebagai pelayan atau pemain musik yang melayani, jangan bilang, wah saya udah berserah kepada Tuhan, saya udah melayani, belum kerja. Mari kita resapi puji-pujian kita. Kita resapi. Terus kemudian jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya pada zaman itu nggak boleh masuk ke ruang kudus. Di ruang tengah aja nggak boleh, hanya di halaman aja. Jadi sampai tua juga nggak bisa bertemu dengan Tuhan. Maka itulah artinya waktu Tuhan Yesus bisa apa? Dia robek tembok-tembok dari atas, supaya jangan ada halangan, supaya kita bisa langsung berdoa, supaya kita bisa langsung menyembah Dia.
Kalau dulu Tuhan orang tahu Jumat hanya di depan, di halaman terbuka, di tengah tempat para imam, para pelayan itu. Dan yang ke ruang kudus bertemu dengan Tuhan hanya satu. Itu juga yang paling suci. Sekarang apa halangan kita bertemu dengan Tuhan? Enggak ada. Sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia robek dari bawah, dari atas ke bawah, sehingga tidak ada penghalang. Dirobohkan tembok-tembok yang menghalangi kita bertemu. Itulah artinya. Dia robek dari atas. Tidak ada halangan kita bertemu dengan Dia. Bukan kita tunggu pendeta dulu, bukan. Sama kita dengan pendeta. Tidak ada batas-batas. Dulu beribadah, kalau cewek di kanan, cowok sebelah kiri, tidak boleh. Kalau bercampur, wah najis. Mereka kalau beribadah bawa air, ceritanya. Tahu-tahu udah kesenggol dengan cewek, aduh najis, cuci tangan. Ketemu lagi di pintu berdesar-desar, waduh najis, cuci tangan lagi. Memang begitu cara beribadah orang Islam. Ya, mungkin di Nias juga dulu sudah pernah di gereja, bapak-bapak, laki-laki kiri, cewek. Tapi setelah Tuhan Yesus bisa, ya robek. Siapa yang berobek? Tuhan Yesus ini. Supaya jangan ada pembatas antara kita dengan Dia. Tidak ada itu halaman, ruang maha kudus, nggak ada. Langsung kita juga sering itu lakukan. Wah, panggil pendeta, doakan kamu, doakan tokoh saya Tuhan supaya begini. Kenapa kita nggak ada? Bukan berarti pendeta nggak laku, bukan. Tetapi jangan waduh, yang mendoakan harus. Tidak demikian, tidak ada batas. Sama kita di hadapan. Hanya bedanya kalau para pendeta, makanya saya nggak bisa jadi pendeta, nggak lulus. Sejak Yesus 17 tahun ini nggak lulus jadi pendeta. Gimana caranya? Tapi ya kembali lagi pada Daud, dia menangis apa dia bilang ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Dia menangis, dia tangisin Tuhan, aku bertemu, saya rindu berjumpa dengan Engkau. Bagaimana caranya? Dia bilang air mataku menjadi makananku tiap hari. Bagaimana kerinduannya itu coba. Kita juga hari ini, apakah kita ada kerinduan semacam ini? Atau hanya karena kebiasaan aja? Mungkin kerinduan, judul kerinduan dulu saya sudah pernah nyampaikan, bukan ayat ini ya. Jangan kita datang ke gereja hanya karena kebiasaan. Tapi marilah kita bangun ibadah kita dengan rasa rindu ketemu, rasa rindu berjumpa dengan kita. Jangan hanya berdasarkan kita Kristen ya harus ke gereja lah. Nggak ada gunanya. Sesuai dengan pertanyaan saya. Kita jawab jujur lah. Ngapain? Dapatkan supaya didoakan hari ini berkati si A tuh. Bukan itu yang Tuhan itu. Dan itu juga bukan tujuan kita. Dengan kata lain saya katakan, dalam Alkitab ini ada berapa bagian? Pernah akan lupa? Ada berapa bagian dalam Alkitab ini? Banyak? Banyak apa enggak? Bisa puluhan, bisa ratusan bagian. Masih ingat enggak? Lupa ya? Hanya 2 bagian yang paling terpenting di dalam. Bagian pertama adalah perintah. Dan kedua adalah janji.
penuhi perintah, baru janji. Tapi kita terbalik, janjimu dulu Tuhan, berkatmu dulu lah. Nanti saya males kalau nggak ada, saya nggak bisa beli sepeda motor nih, nggak bisa jalan saya ke gereja. Berkatmu dulu Tuhan, baru perintah. Udah terbalik. Itu yang penting. Hanya dua, perintahnya dan janji. Jangan janjinya duluan kita, tapi perintahkan, lakukan dulu. Lakukan dulu yang dia mau. Cari dulu isi hatinya. Apa sih yang nggak bisa bagi Tuhan? Bisa. Tapi jangan itu duluan ya. Saya ke gereja supaya saya didoakan, supaya saya bisa diberkati. Tuhan dia bilang, berarti kamu rampok semua hartaku. Hartaku kamu rampok. Biar saya jadi miskin, supaya kamu bisa kaya. Kamu manusia di dunia, kamu miskin. Tetapi kamu paksa saya supaya saya miskin dan kamu menjadi kaya. Itu memang itu Tuhan mau. Tetapi caranya jangan begitu. Jangan kok. Saya yang punya kok. Temukan dulu saya. Kalau sudah menyenangkan hati saya, hidupnya, apapun bisa Tuhan lakukan. Contohnya ya, saya sendiri, bukan saya bilang sudah benar ya, tapi sejak dari dulu saya nggak pernah itu jadi pegawai. Benar. Sampai sekarang nggak ada kerja di mana yang nggak ada. Ada yang gaji nggak ada. Nggak pernah jadi pegawai. Tahun 78 sih diminta saya bekerja di kantor bupati di Nias sama bupati. Tapi nggak tertarik, nggak mau. Lebih baik nganggur aja saya. Tapi itu dipelihara Tuhan. Bukan saya bilang saya berkenan kepada Tuhan. Sampai sekarang juga nggak ada yang gaji. Hanya saya pergunakan pengetahuan saya di dalam bidang sesuatu pengetahuan lah. Ya itu, lah pakailah pengetahuan saya tentang ini lah. Kalau mau pakai silakan, kalau enggak. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang sering kita bilang bagi itu tidak ada yang mustahil. Tetapi yang kita lakukan adalah keinginan tiga, bukan keinginan Tuhan dulu, bukan perintahnya dulu yang kita lakukan. Firman Tuhan dia mengatakan, Matius 6 ayat 33 dia mengatakan, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semua yang lain itu akan dipenuhi. Maka saya bilang tadi, hanya dua bagian yang penting di dalam perintahnya baik. Jangan kita balik, janjinya dulu yang kita minta, berkatnya dulu yang kita minta. Jangan. Mari kita robah. Sejak kita dengar firman Tuhan, mari kita tiru cara si Daud. Aku rindu bertemu dengan Kau. Air mataku itulah menjadi makananku setiap hari, karena saya rindu bertemu dengan Kau. Kiranya juga kita bagi kita, bukan kita jual iman kita, tetapi kita merampok harta, kita merampok kuasa, kasih sayang, berkatnya kasih sayang, berkati saya, sembuhkan saya dari masalahku, lepaskan saya dari situ. Waduh, kita enak ya memerintahkan Tuhan. Kita nggak mau mengikuti, bilang cari dulu saya, temukan dulu saya. Coba yang seperti pacaranku, merindu dia kalau kita tidak ketemu satu hari, waduh, ada istilahnya tuh jatuh cinta apa namanya? Laut pun ku seberangi, gunung ku apa? Kudaki, gunung kudaki, lautan pun ku seberangi, asal ketemu si dia.
itu menunjukkan rasa rindu ketemu dengan si doi. Nah, si doi kita juga adalah Yesus itu. Kita kan mempelai perempuan. Dia ada nggak rasa rindu kita setelah dengan kita hari ini firman yang ditulis oleh Nabi. Aku rindu ketemu Engkau Tuhan. Saya menangis setiap hari. Kapan saya bertemu dengan Engkau? Kita juga harus mengatakan, jangan seperti orang tadi saya bilang filosofi. Yang penting Tuhan Yesus saya jual, asal ku dapatkan bintang 2. Memang benar dia dapat melayani Tuhan. Dulu tuh sering melayani di Mawasara, sering bela safir. Tapi asalkan ku dapatkan bintang 2, imanku ku jual. Banyak gajinya, terjamin hidup saya di dunia ini. Ada harta. Saya bilang betapa ringannya, mudahnya kita jual kecapean kita mencari Tuhan selama. Kok betapa murahnya iman kita itu. Coba makanya kan mulai dari kecil kita jadi sekolah dulu, dididik sampai dewasa, masa segampang itu kita juga hanya demi mengejar harta. Kalau bisa setelah kita dengar jangan, ya, anak-anak muda jangan ketemu cuma berdua, wah nggak apa-apa, punya apa kamu, punya punya mobil, wah udah jadi. Jangan, itu hanya sementara, tapi yang abadi adalah seperti Maria, dia bilang, jadilah yang engkau kehendaki. Waktu di malaikat dulu, kamu hamil. Mana mungkin sih, saya aja belum nikah kok, gimana? Tapi Maria, dia bilang, dengar firman malaikat mengatakan, itu kamu hamil melalui roh. Maria belum. Bukan siapa-siapa yang mengatakan kepada Maria itu, malaikat Tuhan. Jangan takut. Kalau secara dunia dia bilang, lagi kalau hukum mereka di sana dulu itu yang hamil duluan di luar pernikahan dimatiin, dirajam, dibunuh, dipatung. Tapi karena dia mengerti, wah, apapun Tuhan lakukan Tuhan. Malaikat mengatakan, Tuhan lo yang bilang ini, Maria, jangan takut. Akhirnya dia bilang, silakan Tuhan. Apa yang kau kehendaki terjadi. Kita juga demikian. Intinya hari ini, jangan cari harta dari Tuhan, tapi cari ada rasanya. Jangan hanya kita ke gereja bukan karena kerinduan, hanya karena kewajiban. Jangan. Mari kita beribadah dengan kerinduan. Ini berjumpa dengan Kau, dengan saya dengar firman-Mu, terus saya renung, terus meresapi. Tolong saya Tuhan, mampukan saya untuk memahami, dan lebih dari berarti mampukan saya untuk melakukan. Tolong saya. Kiranya kita harta. Jangan cari harta Tuhan. Jangan cari harta Tuhan, tetapi cari yang Tuhan. Siapa yang punya? Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Amin. Mari kita kita angkat satu pujian dari firman Tuhan ini. Mana sih? Mari
Kita angkat satu pujian untuk merespon firman Tuhan dengan judul Kau Bapa yang Mengasihiku. Kau mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus akan hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, derajat-Mu, kebenaran-Mu itu hadiahku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu, kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk memberikan pendidikan yang benar di dalam hati dan pikiran kami akan firman. Mampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu, agar dengan pendengaran kami, pemahaman kami yang benar, boleh nama Tuhan dimuliakan di dalam hidup. Terima kasih firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, shalom. Shalom. Masih semangat? Amin. Saya harap kita semua belum ngantuk ya. Terima kasih firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya. Semoga Tuhan boleh memberkati pelayanan Bapak.
diberkati di dalam keluarga, di dalam sehari pekerjaan, dan studi. Tuhan boleh pakai lebih luar biasa lagi. Amin. Amin. Warta jemaat untuk kita pada siang hari ini, yaitu di halaman pertama seperti biasa, yaitu renungan kita selama seminggu. Maka warta ini nanti jangan kita buang, kita bawa pulang dan kita baca dan kita renungkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di halaman yang kedua yaitu kegiatan sepekan, pelayan Minggu 18 Agustus. Di sana ada salah penulisan firman Tuhan Pendeta Wisman Lembu, doa pembukaan Ibu Ruli Purnitasari, worship leader Adriani Lase, singer Sisi Lembu, pemusik Daud dan Bang John, multimedia Malvin dan Aginta, pembaca warta saya sendiri, sound system Jonathan, Ronald dan Marvin Bang Menewi, Asyur dan petugas kolektan Elvin Halawa dan Melvin Halawa. Ibadah sekolah minggu di jam 12 juga di Minggu 18 Agustus yang melayani kelas besar Sisil dan kelas kecil Iren. Ibadah Youth Revival Koinonia Sabtu 17 Agustus melalui Zoom jam 8 malam. Renungan Pendeta Wisman Lembu, pemimpin pujian morning. Saya harap nanti kepada pemuda ya, supaya kita on time ya, jangan seperti yang sudah terjadi kita molor-molor, karena kalau kita sendiri yang sharing-sharing sih tidak apa-apa, tapi tidak, mari kita menghargai membawa firman Tuhan kita pada hari Sabtu besok. Kita on time jam 8 sudah masuk di ruangan Zoom. Di halaman yang ketiga yaitu laporan keuangan kita. Saldo kas kita sebelumnya yaitu minus 167.000. Persembahan kita di Minggu 4 Agustus, persembahan ibadah raya 168.000, perpuluhan Ronald Zai 200.000, pengeluaran kita PK pelayan 100, pembelian anggur perjamuan 92.000, jumlah pemasukan kita 368.000 dan jumlah pengeluaran kita 359.000 dan sisa kas kita 9.000 rupiah. Di halaman yang keempat ada pokok-pokok doa kita dan ada himbauan dan ada yang berulang tahun. Nah, pokok-pokok doa kita nanti terutama kita doakan saudari kita Aginta yang sekarang dirawat di Rumah Sakit Firdaus. Kita akan kembali bertemu minggu depan di tempat ini di jam yang sama, dan pengumuman selanjutnya seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita sudah menerima pendaftaran sakramen pernikahan saudari Tante Mawar dan si Om, dan ada di sini jadwal bimbingan pranikahnya yaitu 8 Agustus, 30 Agustus, 11 September, 22 September, 5 Oktober dan 6 Oktober nanti di hari Minggu kita akan melakukan baptis atau sidi dengan mempelai prianya karena belum disidi, dan pranikah ini nanti akan dipimpin oleh atau dibimbing oleh Bapak Pendeta Wisman Lembu. Untuk jamnya nanti dan lokasinya silakan komunikasi langsung dengan Bapak Pendeta Wisman Lembu. Demikian pengumuman, saya serahkan kepada Warsudira. Baik Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Kita menaikkan pujian, sungguh-sungguh berlalu Tuhan. Namun kasih-Mu selalu memelihara kehidupan kita sepanjang hari. Kasih
dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Syafaat Yesus. Mari kita bersatu di dalam. Bapa, kembali kami datang kepadamu Tuhan, dan tidak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami. Terlebih firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Oh Tuhan, ajarlah kami Tuhan sesuai dengan yang Kau kehendaki, sesuai dengan firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, agar di dalam hidup kami, di dalam hati kami ada rasa lapar dan haus untuk berjumpa dengan Engkau, agar kami mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Lebih daripada itu Tuhan, pada saat ini kami menaikkan doa dan permohonan kami. Seluruh jemaat di GS Koino kami serahkan di dalam tangan-Mu. Jangan biarkan jemaat kami di sini jauh daripada-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang selalu membimbing dan menuntun kami hari lepas hari, agar kami ada rasa lapar, rasa haus, rasa cinta akan bertemu, berjumpa dengan Engkau Tuhan di dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Tolong kami Tuhan, pimpin kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Juga pada kesempatan ini Tuhan, kami naikkan doa dan permohonan. Kami serahkan seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Kalau mereka dalam sakit penyakit, seperti saudari kami Andita yang berada di rumah sakit sekarang. Oh Tuhan, kami yang ada di tempat ini bersatu hati untuk mendoakan dan menyerahkan saudari kami Andita. Segala penyakit yang dia derita kami serahkan di dalam tangan. Biarlah Tuhan campur kami, dan biarlah uluran tangan Tuhan yang penuh kuasa menyertai saudari kami Andita. Karena kami yakin dan percaya bahwa kesembuhan adalah ada dalam kuasa Tuhan. Kami hanya memohon dan menyerahkan saudari kami. Nyatakan kuasa, nyatakan kuasa melalui penyakit, agar dia boleh merasakan tangan Tuhan menyentuh penyakit itu dan melepaskan dia dari sakit penyakit. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga pada keluarga kami semua, anggota jemaat kami semua, dimanapun mereka berada, kalau dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, biarlah tangan kuasa Tuhan yang menyertai. Dan dalam kesusahan, oh Tuhan, bukakan jalan, karena kami tahu bahwa kesusahan atau permasalahan boleh ada dalam kehidupan kami, dan kami yakin juga bahwa jalan keluar ada di dalam Tuhan. Itu yang kami percaya.
Juga pada saat ini hamba-hambamu kami meletakkan, kami serahkan mereka di dalam tangan. Oh Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan menyertai pelayanan mereka, sehingga melalui pelayanan mereka banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bangsa dan negara kami, terlebih para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai desa-desa. Oh Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan mereka di dalam mengatur dan memimpin negara ini. Biarlah bangsa kami Indonesia boleh menjadi hormat dan kemuliaan kami. Inilah doa kami, inilah kerinduan kami. Namun di atas segalanya itu, jangan kehendak kami, kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa cobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak yang kekasih, mari kita pulang dan kita renungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Mari kita pulang di tempat kita masing-masing dan kita terima berkat Tuhan. Kasih daripada Allah yang sempurna dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, urapan dan kuasa dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dan memelihara kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperkuat daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, hingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa udah. Nggak. Enggak. Kita jangan pulang dulu ya, kita mau rapat dan kita mau menikmati berkat Tuhan. Amin. Ya bikin meja ya, siapin laptop. Ini boleh mati. Siapin laptop, pakai laptop. Iya. Sabar.